semuanya, selamat datang di podcast Speak Up. So, masih dalam season 1 bertema Self Improvement for Self Perfection. Nah, aku di sini sebagai host kita kali ini di episode keempat. Perkenalkan, aku Imadi Mauta Marmasuta dari IBM IC angkatan 2020. So, kita hari ini guys mau membahas episode keempat, yaitu tentang Dream Bigger. Nah, sebelumnya nih, aku di sini ada bersama host cantik juga sebenarnya di sini, narasumber kita yaitu C. Jenis Karyadi. Say hi, C. Hai. Oke, C. Jenis adalah kakak kelasku juga sebenarnya di IBM IC angkatan 2018, dan beliau juga sebagai as a former president of BMI Student Union Generation 3. Oke. Ya, C. Jadi pada hari ini nih, C, kita bakal bahas tentang Dream Bigger. Yang pertama itu Cece dikenal di sini di Universitas Ciputra kan sebagai mahasiswa yang aktif, terus organisasinya banyak, prestasinya juga banyak. Motivasi Cece apa sih sebenarnya? Oke. Wow, pertanyaan pertama udah berat ya. Waduh. Motivasinya apa? Ya. Mungkin lebih ke arah waktu itu awal-awal aku tuh lebih suka kalau nganggur itu rasanya gregetan gitu loh, kayak what can I do to help improve my surroundings. Terus memang pada dasarnya aku tuh orangnya very curious, ya kan. Jadi aku suka tanya, I like to ask questions, I like to interact with more people, I like to listen to people's stories. So in a way, keaktifanku ini adalah kayak my channel untuk expand myself, gitu sih. Oh gitu. Jadi motivasinya untuk ya improve di dalam diri sendiri seperti itu sebenarnya. Ya, benar. Oke. Expand gitu. Nah, sekarang kalau boleh tahu kesibukannya Cece apa aja nih? Kamu lucu ya. Gimana nih? Kan dulu jadi presidenku gitu. Nah, sekarang gimana nih, Cece? Right now aku juga masih tetap aktif di organisasi namanya GCI East Java. Itu juga kepemudaan isinya, tapi bukan anak-anak kampus ya. Mungkin lebih majority pengusaha, terus professionals. Jadi I constantly strive for environment yang bisa help me grow. Oke. Help me grow as a person. Juga aku juga lagi sibuk di Apple nih. Oke. We're in Apple right now, right? Yeah. Oke, berarti sekarang ada di GCI East Java dan juga di Apple Academy gitu ya. Skripsi, jangan lupa skripsi. Oh, skripsi, Ya, masih skripsi. Masih. Belum lulus masih. ternyata Belum. teman-teman. Malu aku. Oke. So, Cece di sana itu berarti lebih ke mendapatkan lingkungan yang emang suportif untuk pengembangan diri gitu ya, Ce ya. Iya, Tujuannya. benar. Oke, di sana itu aktif apa aja, Ce, kegiatannya? Kebetulan kamu tanya di mana ini, di GCI atau? GCI dulu. Kalau di GCI itu sebenarnya it's my 4th year in GCI sebagai member, dan also my 4th year sebagai pengurusnya gitu kan. Tahun ini aku kebetulan dipercaya sebagai GCI Young Ambassador for 2022. Ambassador itu tujuannya adalah untuk ya bawa nama GCI kemana-mana supaya teman-teman yang mungkin butuh komunitas ini, yang butuh this environment, this support system itu bisa dapat akses gitu loh lewat this what I'm doing right now gitu. Terus kalau if you ask Apple, every day itu pasti ada Apple kan 4 jam. Dari aku shift afternoon, jadi jam 1.30 sampai jam 5.30. Kerjanya di Apple tuh basically I learn new things every single day. Entah itu dalam bentuk teamwork, dalam bentuk sesi, dalam bentuk meeting new people. Ya, my core is to learn. Itu sih, in everywhere I go I always learn something new. Oke, wah menarik nih. Kalau kalian masih kepo nih tentang apa aja yang dilakukan Jenis, bisa langsung kontak ambasador kita hari ini gitu loh. Oke, C. Kan sekarang nih udah sampai Apple Academy gitu dan juga di GCI. Aku yakin itu tuh perjuangannya cukup berat lah ya, C ya. Itu is not a one night job gitu untuk mencapai titik itu. Not an overnight success. Iya. Aku penasaran nih, C, sebenarnya perjuangan Cece dari dulu itu untuk mencapai ke titik itu tuh seperti apa sih, C? I used to be such an introvert dulu. Jadi ketemu orang baru itu rasanya kayak pas bayi pun aku nangis kalau ketemu orang baru yang aku nggak kenal. Dari awal my core itu aku nggak suka ketemu orang baru. Tapi entah kenapa, as I mature more, I braved myself untuk
interview orang, terus untuk tanya hard questions, because I know aku punya kapasitas itu, aku punya critical thinking skills yang bisa aku pakai untuk milk something out of a person. Itu sih yang bikin aku kayak ya, this is a skill yang gak semua orang pasti punya gitu loh. Jadi tiap orang pasti punya skillnya masing-masing, and I just asking people questions, being curious, itu yang fuel me to become who I am sekarang. Dulu aku nggak kayak gitu, tapi ya at one point akhirnya aku realize that ya kalau aku di sini terus aku nggak akan bisa expand gitu as a person. Gitu sih. Menarik ya. Berarti dari kapan Cece udah maksudnya mulai keluar dari zona nyamannya Cece lah gitu anggapannya? I think dari SMA kelas 11 waktu itu. My turning point was, I don't know, I have this kind of like a calling untuk tell other people's stories, dan entah itu lewat interview, entah itu lewat video, entah itu lewat iklan, entah itu lewat just simply conversations like this, you know. Telling stories itu yang fuelku dari dulu. And waktu itu aku bener-bener deg-degan banget ketemu this one person yang aku targetin jadi narasumber. She's actually a cafe owner near my school di Citraland, and dia tuh ya kayak tante-tante gitu loh, sebenarnya nggak susah untuk di approach kan. Tapi entah kenapa waktu itu kayak my gut was like I was shaking to the core, and at the end of the day akhirnya I did it, and it ended so well. I got so much out of her, and that was when I realized that yeah, this is what I want to do. This is what I want to do for the rest of my life, telling other people's stories. Oke. Wah, menarik banget ya. Berarti ada panggilan jiwanya gitu. Pantes di bio-nya ada storyteller gitu ya. Ternyata itu adalah panggilan jiwanya teman-teman gitu. Oke, lumayan menarik juga kalau dilihat-lihat. Berarti dari sana baru tercipta kayak niatan Cece untuk menjadi host segala macam itu ya, Cece. Public speakingnya itu terbentuk dari sana ya, Cece. Iya, benar. Oke. Menarik sih. Everything I do itu core-nya dari storytelling. Oh, core-nya dari sana. Oke. Termasuk juga dalam organisasi, Ce? Termasuk organisasi, yes. Leadership itu juga shaped me to become the person I am today. Oke. Ya. Menarik sekali. Nah, kalau teman-teman lihat Cejenis ini di UC cukup aktif di organisasi juga. Terus setauku juga Cejenis pernah ikut kepanitiaan OWIC kalau nggak salah ya, Ce ya? Iya, pernah sekali. Iya, kepanitiaan OWIC ini guys. So, aku mau tanya sebenarnya hal terberat yang Cece alami sebagai mahasiswa UC itu apa sih? Kan Cece juga aktif di beberapa organisasi kepanitiaan gitu. Yang Cece alami itu seperti apa, Ce? Kepanitiaan yang mana dulu ini? Yang mana dulu? Yang paling berkesan menurut Cece. Yang paling berkesan, of course, BMI Student Union dong. BMI Aku rise up. Of course, itu kayak bukan pertanyaan ngapain kamu tanyain aku gitu loh, kayak why should you ask? To be honest, dulu kan BMI Student Union tuh aku 2 tahun ya. Aku sebagai member PDD. Kamu percaya nggak aku PDD? Harus percaya ya aku PDD. Aku PDD. Terus tahun kedua itu aku jadi president, ya kan. Tahun pertama wasn't very fulfilling karena ibaratnya suara sama opini yang aku sampaikan ke koorku waktu itu nggak semuanya itu didengerin, dan bahkan people see me as batu, as someone who's this girl, she has so many opinions, she has so many things to say, she has too much to say. Itu yang bikin aku kayak that impression left a huge scar. Soalnya I let that get into me gitu loh. Itu yang bikin aku kayak down, dan aku nggak mau lanjut organisasi lagi. Waktu itu kayak rodok trauma gitu kan. Tapi yang bikin aku again itu panggilan sih sebenarnya. Kayak I don't know if you guys believe in God, but I believe in God, and I feel like setiap pemimpin yang jadi presiden sekarang itu atau jadi atasan kita atau otoritas kita itu they're meant to be there for a reason. Itu bukan quote kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Dan aku dari awal pada dasarnya I'm not really like this person yang butuh spotlight. Aku nggak merasa spotlight itu penting. Aku nggak suka malahan dulu kok kayak disorot-sorot sebagai apa ya, apapun itu, mungkin president or like a quote unquote influencer. No, aku nggak. Itu cuma jubah ibaratnya sing kita pakai untuk ya supaya orang-orang kenal kita siapa. Tapi at the end of the day aku akhirnya
di student union, BMI student union ya, I finally willed myself to elect myself jadi presiden tuh dengan tujuan I wanna make a difference in BMI, you know, I wanna make change in BMI. Dan yang bikin struggle tuh karena ibaratnya aku ini bukan not exactly person yang likable in my own major, and I noticed that. Tapi somewhat dari experience itu, dari semua setbacks yang happen during the election, sampai proker yang tak kerjain di BMI Student Union, sampai ngelihat kamu hari ini leading the student union that I once led juga, that's the most rewarding thing yang bahkan uang pun gak bisa bayar sih. Itu yang bikin aku kayak okay, this is what I suffered for, this is my portion of suffering. Tiap orang pasti punya porsi berkat masing-masing, tapi jangan lupa tiap orang pasti punya porsi untuk suffer, dan that was my portion to take, and I'm very very grateful for that. I have no regrets in signing up as president. Itu sih. Oke. Jadi terharu saya sebagai vice president sekarang ya. Oke, sebenarnya tadi aku sedikit ngutip, itu bener banget sih. Kita sebagai pemimpin organisasi itu pastinya selalu berangkat dari keresahan kita pribadi. Exactly. Gitu. Untuk merubah suatu kondisi ya, why not, kita harus take action untuk itu kan. Benar. Dan itu emang bener-bener salah satu ya, namanya kayak gimana ya, pendapat yang bagus banget sih tentang organisasi. Bagaimana cara kita start the differentiation in organization, start the changes gitulah. Nah, yang tadi aku kutip sebenarnya gini, nggak setiap orang itu punya impian sebesar itu gitu. Nggak setiap orang punya keinginan untuk merubah sesuatu untuk menjadi lebih baik. Exactly. Gitu. Nah, sesuai tema kita hari ini nih, topik kita dream bigger gitu. Menurut Cece, seberapa penting sih kita mempunyai impian besar gitu, Ce? Sure, impian besar itu penting ya. Itu yang drive kita sampai kita ada di tempat posisi kita hari ini. Tapi mungkin yang pengen aku lebih highlight itu adalah it's important to dream big. Jangan batasin dirimu sendiri untuk kayak mimpi, kata orang ya, mimpi setinggi langit, bahkan lebih dari langit, supaya kalau jatuh itu nggak jauh-jauh dari langit, gitu kan. If you can't reach the moon, at least you get to reach the stars, gitu kan. Tapi that's kind of like very overrated for me. Sometimes at the end of the day, yang manusia cari itu sebenarnya apa sih? Yang kita as human beings itu cari itu connection, presence, being there for the ones we love, being there for our friends, our family, our loved ones, siapapun itu. If we can't balance that, if we're too busy chasing our dreams, which in my opinion itu nggak salah ya, itu sangat-sangat encouraged, bahkan jangan sampai kamu batasi dirimu untuk mimpi. Tapi mungkin yang aku lebih pengen remind, I'm sure everybody here punya mimpi, ya kan? Everybody here yang nonton ini pasti punya mimpi masing-masing. Entah mimpi itu orang lain deem as big or small, it's still a dream. It's not about dreaming big, sometimes it's about balancing what the world needs and what you can offer, what you can be paid for, and what you're good at. Kayak di tengah-tengah itu ada yang namanya purpose. Itu sih. What's your purpose? Apa yang kamu cari di dunia ini? Kalau misalnya purpose kamu itu adalah, let's say, be there for someone yang mungkin lagi down, for one person, it matters loh. Maksudnya kayak people see leadership itu sebagai apa ya? Kamu suruh-suruh orang, kamu di atas. Padahal enggak sih. Leadership itu paling bawah, kamu yang paling terakhir keluar dari ruangan. Kamu yang di tengah-tengah yang encourage your members, your team members, everyone. And kamu di depan kamu juga di depan sometimes. Kamu harus pasang muka. Kamu harus lindungi your team members. I think itu sih. Being there. It's not about dreaming big. It's about simply just living in the moment and being there for your loved ones. Kayak kasih your full presence. Itu sih. Mungkin ya. If that's your purpose, then hey, say no more, ya wes. Gitu loh. Oke. That's great. Oke, tapi aku melihat ada kontradiksi di sini, Oke. sebenarnya. Silakan. I'm up for debate. Oke. Nah, Cici bilang tadi ya just live
the moment gitu misalkan. Nah tapi problematika kita yang alami sekarang itu kebanyakan orang terlalu santai nih, terlalu live the moment gitu misalkan. Right. Dia itu nggak punya ambisi besar untuk keluar dari zona nyamannya dia. Let's say, dia udah punya bisnis A sekarang. Dan itu pun maksudnya standar-standar berjalan gitu. Padahal sebenarnya sebagai manusia atau enggak sebagai individu itu kita bisa melakukan B, melakukan C, melakukan D, jauh lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Tapi mereka itu ya udah, ya wis gitu aja. Dan itu menurutku adalah pemahaman mayoritas orang sekarang gitu, kalau aku bisa bilang. Sedikit banget orang yang mau berambisi besar untuk meningkatkan sesuatu hal gitu. Ibaratnya karena itu mereka punya privilege untuk kayak, you know what, I'll just sit back today, I don't need to do anything gitu. Mungkin untuk audiens yang merasa diri mereka seperti itu atau merasa di point out sama Ahok seperti itu, aku percaya tiap orang pasti punya pace masing-masing, pasti punya maturity levelnya masing-masing, punya fase hidupnya masing-masing. We never know what a person is currently going through right now. Jadi tapi mungkin pasti ada orang-orang kayak itu, pasti, I cannot deny that. Mungkin di lingkungan sekitar kita pun pasti ada, kita kenal satu lah minimal orang yang kayak gitu. And if we're speaking to that audience, ya kalau the benang merahnya di sini adalah kalau itu nggak datang dari diri kita sendiri, kita mau geret kamu segeret apapun, kamu nggak akan berdiri kalau dari kamu sendiri nggak mau berdiri. Itu sih. Itu. Berarti harus emang ada panggilan hati untuk semua itu ya, nggak mungkin bisa dipaksa kalau belum waktunya gitu. Benar, semua pasti ada waktunya. I believe that. Oke. Nah balik lagi nih teman-teman, tadi kan udah kayak ya sebenarnya itu penting dream big, tapi kayak Jenis katakan tadi, semua orang punya waktunya. Dan mungkin sebagai mahasiswa, apalagi kita ini di di umur-umur yang masih labil mencari jati diri sebenarnya kan. Benar. Walaupun dibilang SMA itu mencari jati diri, tapi sebenarnya kuliah itu yang mencari jati diri, guys. Kadang-kadang kita merasa salah jurusan, salah pergaulan, salah tempat, seperti itu kan. Oh my God, I can relate. I can relate. Mungkin itu ya sebenarnya permasalahan yang dihadapi teman-teman sekarang, masih coba-coba seperti itu ya. Benar, itu wajib banget sih. Experimenting in our age itu penting. Mending ibaratnya kalau kamu dikasih kupon gagal, pakein sekarang. Nah, benar. Katanya Pak Ci juga kan. Habiskanlah jatah gagalmu selagi muda gitu. Respect Pak Ci. Oke, kalau boleh tahu nih C, tadi kan kita udah bahas tentang mimpi juga. Kalau boleh tahu mimpi Cece sekarang itu apa, C? Oh wow, my dream is to tell stories that matter to people. Karena aku percaya lewat cerita itu lebih gampang untuk jelasin sesuatu, lebih gampang masuk ke orang kalau kita cerita. Itu sih, I wanna connect stories and people so that entah siapapun di luar sana yang butuh cerita kita nggak pernah tahu kan. Dari cerita itu siapa tahu orang itu bisa selamat, bisa nggak bunuh diri, for example, bisa melakukan sesuatu yang di luar comfort zone dia, apapun itu. Kayak I wanna make a difference through storytelling gitu, in whatever form that may be, terserah gitu. Menarik sekali guys. Sebenarnya kalau ditelaah itu deep banget loh. Cita-citanya Cece Jenis itu deep banget. Mungkin banyak orang yang mungkin nggak ngerti ya, Ce ya. Maksudnya Cece apa? Aku yakin banget sih. Banyak yang belum dapat. Tapi kalau kita telaah bener-bener itu sebenarnya deep banget sih. Itu mulia banget, teman-teman. Oke. Nah, untuk mencapai itu kan pastinya proses yang Cece alami tadi juga Cece ceritakan udah cukup berat. Nah, tentu pasti ada baik buruknya. Nah, dalam proses tersebut penyesalan yang Cece pernah alami itu apa aja sih, Ce? Sebagai manusia ya, kita nggak mungkin lepas dari kata penyesalan. Tapi kita juga punya pilihan untuk, let that go. We can't carry everything di pundaknya kita tiap hari, kayak regrets, terus kesalahan, mistakes, guilt, self-doubt. Sometimes penyesalan yang aku punya itu I don't make enough time for most people yang sekarang udah mungkin ada di dunia ini, atau mungkin lagi ada di overseas, atau mungkin lagi sibuk. Itu sih I think the red line, ya benang merah yang bisa tak sambungin di sini itu adalah again present.
being present. Soalnya waktu itu nggak bisa dibeli, dan kamu punya hak untuk taruh energimu ke siapapun. You have that will. Kamu punya kesempatan itu, ambil sekarang. Itu sih. Ya, my greatest regret is not be present in the moment. Oke. Ya. So, tapi Caca sekarang udah berdamai dengan hal itu. Ya, karena itu normal. Karena itu normal. Ya, karena a lot of people, I'm sure everyone at some point experience that. Gitu. Oke. Kalau aku jujur aja sih sekarang lagi mencoba untuk hidup tanpa penyesalan ya, Cie ya. I love that mentality. I've been there. Okay. Tapi penyesalan itu human. Yeah. I think we should normalize that. Having that mentality is great, tapi jangan sampai pas kamu merasa menyesal kamu deny perasaan itu. Oke. Ya. Ya, kadang-kadang kita ya pasti deny ya karena have that opinion gitu misalnya. Ya, benar. Oke, Gitu sih. Pengertian banget Jenis guys. Ternyata tidak galak guys. Loh, masa aku galak sih? galak Aku banget. galak. Oh my god, is that how you guys see me? Okay. Oh enggak kok, C. Oke. Lanjut. Oke. Nah, C, kalau next plan-nya Cece apa sih, C? Kalau untuk meraih mimpinya Cece tadi. Okay. My next plan, I don't know if I'm supposed to reveal this, tapi bentar lagi aku bakal debutin storytelling agency lagi. Oke. You used to know that I have like a Yes. storytelling agency kan. And itu semacam, kalau bahasa awamnya ya, itu vendor video, bikin iklan gitu ya. Karena target pasarku kan lebih ke arah corporates yang butuh cerita mereka itu diangkat lewat story and emotional, diudek-udek pakai emosi gitu kan ibaratnya. Jadi ya itu, habis lulus aku mau ngerintis storytelling agency di Indonesia. Wah, keren. Aku udah lihat video Cece loh, keren loh. Oh, thank you. It's really professional. Oh, thank you so Sumpah. much. Ini videographer keren semua. I have so much respect, You guys are storytellers. Oke. Yeah. Oke. Untuk nama gininya Cece masih sama? Apanya? Agensinya No, Cece? I'm gonna change it into a completely new brand. Soalnya, Oke. I think it's better namanya ini. For now. Oke. For now. Yeah. Oke, siap. Jadi guys, nanti kalau yang perlu video komersial untuk perusahaannya bisa kontak Jenis ya, teman-teman. Oke nih, C. Mungkin biar nggak terlalu lama karena kita udah mau di penghujung acara juga, aku mau mungkin nanya ke Cece nih, berbicara tentang satu kata lah untuk teman-teman supaya bisa menggapai mimpinya, C. Apa aja sih pesan-pesan Cece ke mereka? Menggapai mimpi. Wah, itu luas banget ya konteksnya. I think the greatest thing you can do for yourself is to be nice to yourself dulu. Karena kadang-kadang nggak tahu ya, aku problemnya orang-orang di sini kadang-kadang itu kita nggak pede untuk mimpi setinggi itu, ya kan? Kita nggak pede untuk kalau dipuji orang kita kayak enggak lah, aku belum segitunya. Padahal when we're all that, ya believe in yourself. Believe that you can go there. You can go as far as the moon, the stars, Mars, hypothetically and literally if your dream is to go to outer space. Tapi ya itu, believe in yourself. Itu penting. Itu step awal sing aku rasa nggak banyak orang punya. Soalnya kalau kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, siapa yang akan percaya sama kamu? Kamu orang lain geret kamu ke atas pun kalau kamu sendiri nggak mau digeret, percuma. Gitu sih. Tuh yang aku rasa penting. Oke. Jadi gitu guys. So pesan-pesannya sebenarnya kalau untuk mencapai mimpi, yang penting kita yakin aja dulu sama mimpi yang mau kita capai seperti itu. Dengan adanya keyakinan dari diri kita sendiri, ya kita akan melakukan apapun demi itu, bener gak? Iya. And find people yang bisa reflect back on you. Yes. Support system itu penting sih. Temen. Oke. Jadi bukan cuma temen hahaha having fun bonding, enggak, tapi temen yang literally bisa jadi tempat tong sampahmu. Kalau kamu lagi down, dia nemenin kamu gitu loh. Itu sih yang mungkin itu penting sih for me. It's very important. Soalnya having people yang bisa reflect back on who you are, remind you of who you are, itu very empowering. More empowering than you think. Itu sih. That's what friendship is to me. Oke. Yeah, that's what friendship is to me. Oke. Mungkin aku
sekarang masih belum bisa relate ya kalau tentang gitu ya. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yeah. Tiap orang punya pace dan definisinya masing-masing. Tapi itu lumayan menarik sih. Aku rasa itu penting sebenarnya, tapi kayak I just want to try to be independent. Kalau dari kamu sendiri apa? Kalau dari aku sendiri sih, sorry, reflex. I have to ask. Yeah. Kalau dari aku sendiri sih, aku sekarang itu lagi berusaha untuk memang menjadi apa yang aku mau tuh dengan usaha aku sendiri, Oke. tanpa melibatkan orang lain. Because at the end of the day gitu, kita bakal sendiri juga. Right. Dan aku tuh ingin membiasakan diriku seperti itu. Walaupun memang kayak rely on someone itu lumayan penting juga, apalagi dapat lingkungan yang memang suportif segala macam. Benar. Tapi menurutku di dunia ini kayak gak selamanya kita bisa mendapatkan hal seperti itu. Dan aku nggak mau hal-hal kayak gitu mempengaruhi apa yang aku pingin achieve gitu, in my life gitu. Makanya kayak gitulah. Kurang lebih. If I may add, itu benar, itu ada benarnya. Kita harus comfortable dengan diri kita sendiri kalau kita harus sendiri. Tapi jangan lupa kalau kita itu nggak bisa hidup sendiri selamanya juga. That's the opposite, that's the other side of the coin. Harus bisa balance, nggak terlalu attached atau bergantung sama orang, but at the same time humble enough untuk reach out for help. Itu sih, balancing both sides of the coin itu memang a challenge, a lifelong journey for me. Mungkin itu salah satu pace-nya aja ya. Kalau aku bisa ambil kayak itu salah satu pace yang berbeda gitu. Itu kayak growth actionmu. Itu growth actionmu, kayak asking for people's help, relying on other people. Meskipun itu kadang-kadang kayak hurt your pride nggak sih? Kalau kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa sendiri itu kayak, kok aku bodoh sih, kayak nggak bisa lakuin iki dewean gitu loh. Tapi ya it's having that humility to reach out, itu sih. And having that confidence that I'm capable on my own. Tapi bukan berarti aku sombong sampai aku nggak minta tolong orang lain gitu. Wah, menarik sekali sih sebenarnya ya. Berbicara dengan Iya. Mungkin Cece 2 tahun ya terpaut umurnya sama aku ya. I think. Tapi dewasanya jauh sih. Kamu umur? Aku umur 19. Masa sih? Aku 22. I'm 22 this year. This year kamu? 20. Oke. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun ya. Oke, menarik sekali teman-teman. Tapi untuk episode kali ini mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Cejenis udah nyempetin waktunya untuk hadir di episode kita kali ini. Tentu saja banyak hal yang mau kita bicarakan nantinya. So guys, kalau kalian punya topik yang kalian pingin utarakan atau kita bahas berdua nih, special request aja Mahotama and Jenis Karyadi. Kita akan siap tampil di episode selanjutnya teman-teman. Ingat komen di bawah. So guys, that's all for today. Thank you. Bye-bye. He's amazing. He's an amazing host.